Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kami di dalam kami membaca firman-Mu, merenungkan dan melakukannya. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat Tuhan, apakah yang ada dalam benak kita pada saat-saat ini? Seorang sosiolog Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia, dia berpendapat bahwa secara umum masyarakat saat ini sedang mengalami rasa khawatir. Saya yakin bahwa Anda dan saya saat ini juga sama merasa khawatir. Apa yang kita khawatirkan, Bapak Ibu Saudara? Kita khawatir tertular virus corona. Kita khawatir kita menularkan virus corona. COVID-19 rupa-rupanya benar-benar menghantui kita, menjadi momok yang begitu menakutkan. Itu hanya salah satunya. Belum lagi dampak-dampak yang lain. Kita rasa benar-benar mengalami rasa takut dan cemas. Saudaraku, rasa takut dan cemas adalah hal yang biasa. Itu adalah emosi yang memang dimiliki oleh kita sebagai manusia. Wajar ketika kita merasa takut dan cemas. Karena kita hanya manusia biasa, manusia yang fana dan benar-benar terbatas. Yang keliru adalah ketika kita tidak sanggup menguasai kekhawatiran, kecemasan dalam diri kita. Saat itu juga murid-murid Yesus sedang mengalami kekhawatiran, rasa takut dan cemas yang luar biasa. Bagaimana tidak? Guru yang dikasihinya tiba-tiba pergi, dan mereka pikir Yesus akan pergi untuk selama-lamanya. Mungkin masih ada dalam benak mereka, saudara, bahwa peristiwa yang mengerikan, yang benar-benar bisa saja membuat mereka begitu trauma atas tindakan ketidakadilan kepada gurunya oleh orang-orang Yahudi, atas tindakan kekerasan yang dialami oleh Yesus hingga menyeret Yesus ke salib. Padahal tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Murid-murid menjadi saksi atas penyaliban yang benar-benar mengerikan, dan pasti itu membekas dalam hati murid-murid Yesus. Padahal pada pagi hari saat Yesus bangkit, Maria Magdalena sudah berjumpa dengan Yesus. Bahkan Yesus menyapa Maria Magdalena, dan itu disampaikan oleh Maria Magdalena kepada murid-murid. Tetapi rupa-rupanya berita baik itu tidak digubris oleh para murid. Para murid justru tertekan, dan mereka terus dilanda oleh rasa takut yang luar biasa, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yang mereka lakukan justru mereka kembali berkumpul di ruangan tempat perjamuan terakhir bersama guru mereka. Mereka ketakutan, sehingga mereka mengunci
ruangan itu rapat-rapat, karena mereka berpikir jangan-jangan orang Yahudi pun akan mengejar mereka. Jangan-jangan orang Yahudi pun akan memperlakukan mereka seperti Yesus. Nah, saudara, rupa-rupanya itu yang dialami oleh murid-murid pada saat itu di ruangan. Tapi tiba-tiba Yesus muncul, Yesus hadir, dan Yesus menyapa mereka, salam, damai, sejahtera. 2 kali Yesus menyapa murid-murid dengan ungkapan damai sejahtera. Tentu saja murid-murid menjadi senang dan bahagia karena apa yang mereka pikirkan sirna sudah. Mereka berpikir bahwa Yesus tetap ada dalam kematian itu, tetapi Yesus benar-benar sudah bangkit dan menemui mereka, bahkan menyapa mereka. Bahkan saat itu Yesus menyampaikan kepada murid, ingin membuktikan bahwa ini bekas luka di tangannya, ini bekas luka di lambungnya. Tentu saja saudara, sapaan damai sejahtera ini benar-benar memiliki makna yang luar biasa bagi murid-murid saat itu. Dan kehadiran Yesus pada Minggu Paskah bagi kita sekalian juga pasti memiliki arti tersendiri. Kita yang saat ini dilanda oleh rasa takut, cemas, khawatir, ketidakpastian atas hidup ini, Yesus juga sedang menyapa saudara dan saya. Sapaan damai sejahtera itu juga menjadi milik kita. Saudara, dampak COVID-19 memang banyak memberikan perubahan atas berbagai realita dari kehidupan ini. Berubah di sektor ekonomi, perubahan terjadi di sektor sosial, budaya, dan ini tentu saja berdampak kepada kehidupan kita secara pribadi, keluarga, dan juga persekutuan. Kita tidak pernah membayangkan kita akan beribadah seperti saat ini, tidak pernah selama ini. Tapi saudara, tahukah kita bahwa kalaupun kita sedang dilanda oleh ketakutan, kecemasan, dan sebagainya, Tuhan juga sudah menganugerahkan antibodi dalam diri kita. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita bersyukur atasnya. Bahwa dalam diri setiap ciptaan Tuhan, saudara dan saya, Tuhan juga sudah memberikan antibodi. Supaya kita tetap bertahan pada saat sulit seperti ini. Ketika sakit penyakit bisa menyerang kita. Secara khusus serangan COVID-19. Rasa damai sejahtera memang dibutuhkan oleh kita. Karena kalau seandainya kita terus dilanda oleh rasa khawatir, takut, dan cemas, antibodi kita akan menurun. Karena saudara, kita boleh menjaga kesehatan kita. Dan terlebih, jangan melupakan akan penyertaan Tuhan, itu menjadi satu-satunya sumber kekuatan bagi kita. Ungkapan damai atau shalom, damai sejahtera, yang Tuhan ucapkan, Tuhan Yesus ucapkan, supaya kita juga boleh mengalami damai sejahtera di tengah-tengah kesulitan saat ini. COVID-19 yang benar-benar mengganggu kehidupan kita. Dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan itu, Tuhan ingin meyakinkan kita bahwa kita pasti sanggup untuk bertahan menghadapi kesulitan kita. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa di sana Tuhan hadir. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah menang. Pada saat rasa khawatir, cemas melanda kita, adalah baik bagi kita juga untuk terus mengingat akan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita masa lampau. Mungkin kita juga pernah mengalami masa-masa terpuruk dalam kehidupan kita. Siapa yang membuat kita kuat dan sanggup menghadapi keadaan itu? Semuanya datang dari Tuhan. Oleh karenanya, saudaraku yang Allah kasihi, mungkin ini juga kesempatan bagi kita untuk boleh semakin mempererat persaudaraan kita, kekeluargaan kita. Adalah baik bagi kita di tengah-tengah rasa takut, cemas, dan khawatir ini, kita semakin sering berdoa pada Tuhan.
semakin setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita boleh terus bersama-sama bersekutu di tengah-tengah keluarga kita. Walaupun dalam persekutuan gereja Tuhan kita tidak bisa melakukannya, tapi dalam kehidupan keluarga lepas keluarga kita tetap bisa melakukannya. Kita tetap bisa memuji-muji nama Tuhan. Saya rasa itu adalah bukti arti kehadiran Tuhan bagi kita. Oleh karenanya tetaplah percaya dan beriman pada Tuhan apapun yang terjadi. Hidup kita sepenuhnya ada dalam genggaman Tuhan. Tuhan yang sudah bangkit dan menang. Kiranya Roh Kudus membantu dan menolong kita untuk memberlakukan firman. Amin.